Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Aryadi Saputra, NPM 20125116. Di sini saya akan menjelaskan tentang illegal logging atau bisa disebut dengan penebangan liar. Masalah lingkungan adalah berbicara tentang kelangsungan hidup manusia dan alam. Melestarikan lingkungan sama maknanya dengan menjalin kelangsungan hidup manusia dan segala yang ada di alam dan sekitarnya. Sebaliknya, merusak lingkungan hidup ataupun bentuknya merupakan ancaman serius bagi kelangsungan hidup, alam, dan segala isinya. Tidak terkecuali manusia. Sebagai disiplin ilmu yang mengatur hubungan manusia terhadap Tuhannya, hubungan manusia terhadap dirinya sendiri, hubungan manusia terhadap sesama manusia, hubungan manusia terhadap lingkungan hidup di sekitarnya, maka tidak diragukan lagi bila fikih memiliki peran yang krusial dalam merumuskan tata kelola lingkungan hidup yang sesuai dengan hukum-hukum syara. Dalam bukunya yang berjudul Riyatul Biyafil Syariatil Islam, Yusuf Qaradawi menjelaskan bahwa fikih sangat concern terhadap isu-isu lingkungan hidup ini. Hal ini dapat dibuktikan dengan pembahasan-pembahasan yang terdapat dalam literatur fikih klasik. Beliau menjelaskan bahwa pemeliharaan lingkungan merupakan upaya untuk menciptakan kemaslahatan dan mencegah kemudaratan. Hal ini sejalan dengan Mashkait al-Syariah, tujuan syariat agama, yang dirumuskan dalam Kuliyatit al-Had, yaitu Fihzu al-Fas, melindungi jiwa, Fihzu al-Ak, melindungi akal, Fihzul Amal, melindungi kekayaan atau properti, Fihzul al-Had, melindungi keturunan, Fihzul al-Din, melindungi agama. Menjaga kelestarian lingkungan hidup menurut beliau merupakan tuntunan untuk melindungi kalimat tujuan syariat tersebut. Dampak-dampak kerusakan penebangan liar. Indonesia adalah negara yang dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kekayaan sumber daya alamnya yang sangat melimpah, termasuk sumber daya alam hutannya. Oleh karena itu, kita sebagai warga negara harus menjaga dan mensyukuri segala apa yang dianugerahinya. Berarti yang merusak hutan yang disebabkan oleh penebangan liar termasuk tidak mensyukuri nikmat yang telah diberikan olehnya. Dampak merusak lingkungan karena penebangan liar sangatlah merugikan terhadap makhluk hidup lainnya, seperti timbulnya banjir, udara yang tidak sehat, longsor, dan sebagainya. Dengan begitu, dalam ajaran Islam, merusak lingkungan tidak dibenarkan, ataupun hadis larangan perusakan hutan yang mengganggu kepentingan orang lain. Sebagian dalam hadis dari Abu Daud dalam kitab adabnya nomor 5239, yang berarti Rasulullah SAW bersabda, barang siapa menebang pohon bidara, maka Allah akan membenamkan kepalanya ke api neraka. Abu Daud pernah ditanyakan tentang hadis tersebut. Ia menjawab secara ringkas, maknanya hadis ini adalah bahwa barang siapa menebang pohon bidara di padang bidara dengan sia-sia dan zalim, padahal itu adalah tempat untuk berteduh para musafir dan hewan-hewan ternak, maka Allah akan membenamkan kepalanya ke neraka. Flora dan fauna di dalamnya. Perilaku seperti ini adalah perilaku yang dibenci Allah Subhanahu wa taala.
karena mengganggu dan menimbulkan bahaya dan bencana kepada makhluk hidup yang berperilaku merusak terhadap lingkungan hidup dan membuat kemurtatan bagi orang lain. Bertentangan dengan kaidah-kaidah yang dirumuskan para fakahah al-qawaid al-fiqhiyah, antara lain yang pertama kaidah lidoror wala biror. Kaidah ini melarang untuk membuat bahaya atau merusak. Maksudnya perilaku menebang liar adalah perilaku yang dilarang karena merusak tata lingkungan hidup sehingga membahayakan kehidupan. Bahaya yang ditimbulkan oleh kerusakan ini seperti banjir, tanah longsor sangat merugikan banyak orang. Oleh karena itu perilaku penebangan liar dalam kaidah ini tidak dibenarkan. Yang kaidah kedua yaitu Duriyalimufasidam muskodimul ala zilbil musolih. Maaf kalau penyebutannya salah antara dua kaidah tersebut. Kaidah ini memiliki arti yaitu menghilangkan kerusakan lebih didahului atas menariknya kemaslahatan. Maksudnya eksploitasi besar-besaran terhadap hutan memang telah gencarnya dilakukan dari awal tahun 90-an dengan tujuan untuk mendapatkan peningkatan pendapatan negara. Memang benar, peningkatan pendapatan negara diperlukan untuk kesejahteraan masyarakat, tetapi merusak yang ditimbulkan dari eksploitasi besar-besaran menimbulkan dampak kerusakan hutan yang kian hari semakin luas hingga menciptakan ketidakseimbangan ekosistem. Berdasarkan kaidah ini, mencegah kerusakan hutan harus lebih diutamakan dibanding dengan kemaslahatan yang didapat dari eksploitasi hutan tersebut hingga menciptakan kelestarian lingkungan yang kesenimbungan. Baiklah, sekian dari penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.